Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Silvian Febrianti dan rekan saya. Saya Rahmasari Gundiriani. Kami dari kelompok 5P5 kelas 103 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Di sini kami mau kenalin ke kalian nih salah satu legenda yang ada di Ponorogo. Nah, kalian tahu nggak sih tentang legenda Golan Mirah? Buat kalian yang belum tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. Yuk, kepoin. Legenda Golan Mirah adalah cerita rakyat yang mengisahkan asmara putra Ki Honggolono yang bernama Joko Lancur. Ia berasal dari desa Golan yang terletak kurang lebih 9,4 km dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Joko Lancur ingin melamar putri Ki Ageng Mirah, yakni Mirah Putri Ayu, yang berasal dari Dusun Mirah. Namun, karena perbedaan agama dan pandangan politik antara kedua orang tua mereka, Ki Ageng Mirah tidak menyetujui perjodohan tersebut. Maka secara halus Ki Ageng Mirah menolak lamaran Joko Lancur dengan memberikan beberapa syarat yang sulit dipenuhi secara logika. Lantas, bagaimana akhir dari kisah asmara Joko Lancur dengan Mirah Putri Ayu? Yuk, ikuti vlog ini sampai akhir ya. Nah guys, sekarang kita berada di salah satu rumah narasumber yang berada di Desa Golan. Untuk mencari tahu lebih dalam tentang legenda Golan Mirah, yuk temui beliau. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mohon maaf Pak, perkenalkan nama saya Rahmasari Gundiriani dan rekan saya Silviana Febrianti mau meminta waktu penjenengan untuk wawancara tentang legenda Golan Mirah. Sebelumnya mohon maaf Pak, dengan atas nama Bapak sinten nggih niki? Pak Supriyono. Supriyono. Baik Pak, izin mulai wawancaranya ya Pak. Iya. Bagaimana kronologi terjadinya Golan Mirah ini? Terus kronologi terjadinya pertentangan ya antara Golan Mirah itu kan sebetulnya nggak ada pertentangan kalau menurut sejarah. Tapi kalau menurut mitos itu kan ada pertentangan antara Mbah Honggolono dan Mbah Yai Muslim atau Mbah Honggojoyo Mirah niku. Nah, niku sebetulnya itu kan bentuk perpecahan adu domba dari VOC supaya masyarakat Golan dan Mirah itu enggak bersatu. Kalau sejarah yang real yang saya ketahui seperti itu. Ini mitosnya yang berkembang di masyarakat antara Mbah Honggolono dan Mbah Honggojoyo itu kan bertentangan, istilahnya perang. Karena putranya Mbah Honggolono, Mbah Joko Lancur niku tresno dateng putrinipun Mbah Honggojoyo Mbah Mirah. Hubung kedua belah pihak enggak ada kesepakatan, akhirnya kedua belah pihak itu kan wonten perselisihan paham dan akhirnya terjadi peperangan. Itu mitosnya. Kalau sejarahnya itu enggak seperti itu. Itu perbuatan VOC untuk mengadu domba antara Golan dan Mirah atau Mbah Honggojoyo dan Mbah Honggolono. Apa saja pantangan-pantangan ingkang wonten teng daerah niki Pak? Nah, pantangan menurut mitos ya, itu nggak boleh menikah antara Golan dan Mirah, nggak boleh saling menyapa, bahkan atau saling mengunjungi. Kalau mengunjungi, biasanya pun kalau menurut mitos ya, itu pasti terjadi atau bingung atau terjadi musibah. Pantangan-pantangan tersebut apa masih berlaku sampai saat ini ya Pak? Dan bagaimana jika ada yang melanggar pantangan tersebut? Kalau masyarakat Golan dan Mirah itu masih mempercayai pantangan itu kadang terjadi. Tapi musibah itu, yang menjadikan musibah itu bukan dari Allah, ini dari pikirannya sendiri. Makanya, maaf ya, yang mewujudkan terjadinya musibah itu kadang ada nikahan, terus warga Golan dan warga Mirah itu satu tempat, itu pasti ada soundnya atau rusak, atau masaknya enggak matang-matang, masak air itu enggak panas, itu kadang terjadi. Tapi kalau kita itu percaya, yakin sama Allah, itu enggak akan terjadi. Gimana nih Pak, caranya supaya generasi muda atau anak-anak zaman saat ini bisa tetap mengenal legenda Golan Mirah? Nah, untuk anak muda sekarang kita pengenalan ke sejarah yang real, bukan kita
mengajarkan yang mitos. Tapi ya kalau sesepuh tetap mengajarkan mitos, akhirnya sejarah yang asli, yang sebetulnya itu kan anak muda nggak paham. Makanya kita bertahap, kita pengenalan sejarah itu gimana, terus biar anak muda itu memahami seperti apa, terus petilasan Mbah Wonun seperti apa, petilan Mbah Gojoyo seperti apa. Kenapa legenda Wulan Mirah ini masih terkenal dari dulu sampai sekarang? Karena dari tokoh sendiri itu jarang yang meluruskan. Jadi antara mitos sama sejarah itu sampai sekarang belum ada yang meluruskan. Kalau mau ada yang meluruskan seperti contohnya saya, kan pasti ada pertentangan. Makanya kita meluruskan sejarah itu memang bertahap. Bahkan kita berani menunjukkan kalau mitos itu salah. Seperti apa contohnya, saya nikah sama ibu itu kan Tuan Mirah. Ini sampai sekarang sama saya, ibu sama saya kan masih sehat, masih bisa aktivitas. Yang penting kita yakin dari hati sama Allah. Semua itu yang menunjukkan sama Allah. Alasan kenapa setelah berkunjung ke Golan itu tidak boleh ke Mirah itu bagaimana, Pak? Kalau alasan mitos, biasanya kalau berkunjung ke Golan terus langsung ke Mirah, biasanya itu bingung atau nggak tahu arah. Katakanlah kita dari Golan kita mau langsung ke Mirah, kadang mitosnya kita kan nanti jalan itu seperti digleset ke Mbak. Terus arah-arah kita mau ngambil jalur ke timur, nah kita ngambilnya ke arah selatan atau utara. Pak, kami dengar bahwa di sini ada sungai yang airnya tidak bisa bersatu karena berasal dari air desa Wulan dan dari Dusun Mirah. Itu bagaimana, Pak? Nah sebetulnya real dari peta Dina Sungai Golan ini ngalirnya enggak ke Mirah. Terus aliran Sungai Golan itu ngalirnya datang desa Sukorejo, Gandu Kepo, baru datang Lengkong. Makanya kalau air Sungai Golan nggak campur sama air Sungai Mirah itu benar, ini logika. Sama aliran Sungai Golan itu ngalirnya nggak ke Mirah, ke Sukorejo, Gandu Kepo, baru Lengkong. Itu betul. Untuk sekarang sungai tersebut digunakan masyarakat sekitar untuk keperluan apa saja? Ya untuk Mbak, pengairan apa? Lokasi sungai tersebut tenggelam. Nah, sungainya jembatan ke timur, udah lurus. Iya, jatuh ngarahnya nggak ke Mirah. Kalau ke Mirah, jalan yang paling selatan itu ke timur lurus mentok baru selatan lagi. Kalau sungainya kan jauh toh di utara. Betul, kalau Sungai Mirah sama Sungai Golan nggak campur, makin Mirah nggak punya sungai. Cuma punya irigasi, bukan sungai besar gitu. Mungkin itu saja Pak yang kami tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Oke guys, sekarang kita berada di depan gerbang makam Ki Honggolono. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk ikutin kami. Ayo! Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi makam Ki Honggolono. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk kita lihat lebih dekat. Ayo! Nah guys, meluruskan pemahaman yang beredar di masyarakat sekarang, sebenarnya tempat ini bukanlah makam Ki Honggolono, namun hanya sekedar petilasan Bideu, serta penyebutan yang benar adalah Honggolono, bukan Onggolono, karena diambil dari aksara Jawa. Nah teman-teman, menurut mitos, ternyata setelah kita pergi ke Golan, kita tidak boleh langsung untuk menuju ke Mirah. Karena menurut warga desa setempat, setelah kita ke Golan langsung menuju ke Mirah, kita akan dibuat bingung arah atau bisa disebut dengan kesasar. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa mitos yang terjadi pada Desa Golan dan Dusun Mirah tidak semuanya benar. Karena menurut sejarah, terjadinya legenda Golan Mirah disebabkan oleh adu domba dari VOC supaya masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah tidak bisa bersatu. Nah teman-teman, sekarang kita akan menuju Sungai Golan Mirah. Yuk ikutin kami. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi Sungai Golan Mirah, yang ternyata saat kita datang ke sini pada musim kemarau, jadi sungainya kering. Nah di sini saya akan menjelaskan letak irigasi dari Dusun Mirah serta
di sana adalah Sungai Nggolan. Nah, pertemuan antara irigasi Dusun Mirah serta Sungai Nggolan berada tepat di Dam Pletes. Nah guys, di sini kita bisa melihat kearifan lokal dari legenda Nggolan Mirah. Nah, kira-kira kalian tertarik nggak nih untuk datang ke sini? Nah, teman-teman, mungkin itu tadi sebagai penutup kita hari ini. Kami sebagai presenter mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton vlog ini sampai akhir. Dadah guys, bye-bye.